Minoritas Syiah di Sampang, Madura masih hidup dalam ketakutan. Pasca penyerangan pada 2012 lalu, hingga kini mereka masih hidup di pengungsian. Tapi belakangan pemerintah daerah Sampang berniat merelokasi kelompok ini ke Sidoarjo, Jawa Timur. Ulama Syiah dari berbagai daerah di Indonesia meminta DPR mencegah rencana relokasi ini. Berikut laporan yang disusun Mahfud Effendi untuk Asia Calling. Penyerangan komunitas Syiah di Desa Karanggayam dan Bluran, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Agustus 2012 silam masih meninggalkan ketakutan. Sekitar 160 jiwa tidak bisa kembali ke rumah mereka hingga kini masih berada di pengungsian di Gor Sampang. Organisasi Syiah di Indonesia, Ahlul Bait Indonesia, ABI, menyebutkan kehidupan para pengungsi sudah mulai memprihatinkan. Para pengungsi harus hidup dengan minimnya fasilitas di tempat pengungsian. Pemerintah juga sudah menghentikan bantuan kesehatan dan makanan. Penyakit saluran pernapasan, gatal-gatal dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang terjadi hampir setiap hari, setiap minggu ada yang sakit, ada yang sejak memasuki awal Desember, pemerintah sudah juga tidak memberikan pelayanan kesehatan. Jangan dicatat. Pemerintah daerah Sampang melarang pengungsi untuk kembali ke desa. Penolakan tersebut menurut Ketua Tim Penanggulangan Konflik Sosial TPKS, Putut Budi Santoso, karena adanya penolakan warga non-Syiah. Menurut Putu yang dihubungi lewat telepon, para pengungsi bisa kembali asalkan dengan syarat meninggalkan mazhab Syiah. Awalnya sebetulnya yang tidak diterima itu tajul saja. Tapi begitu kayak begini ya akhirnya keputusannya warga di sana sudah tidak mau menerima lah. Kalau itu juga dipulangkan ke sana, kalau ada korban lagi, siapa yang bertanggung jawab? Jadi intinya warga di sana bisa dikatakan sebagian besar warga menolak warga Syiah untuk kembali ke kampung halamannya. Iya, dengan catatan kalau masih berpegang pada ajaran yang ia lakukan. Tapi kalau dia sudah kembali kepada kitohnya, mungkin bisa diterima. Belakangan, pemerintah daerah berencana merelokasi komunitas Syiah keluar wilayah Pulau Madura. Rencana itu ditentang komunitas Syiah di Indonesia. Ahmad Hidayat menuding pemerintah Kabupaten Sampang berlaku diskriminatif terhadap komunitas Syiah di Sampang. Ada dua alasan yang selalu dikemukakan oleh pemerintah daerah. Pertama, bahwa warga menolak. Warga, para tokoh agama menolak kepulangan mereka. Yang kedua, tidak aman. Dua alasan ini sebenarnya tidak tepat. Dua alasan ini sungguh sangat-sangat tidak benar. Yang pertama bahwa pemerintah daerah, bupati itu adalah penguasa tunggal yang tidak boleh disandra oleh kepentingan sekelompok orang atas nama ancaman ketidakamanan. Merasa mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah, pekan lalu puluhan ulama Syiah di Indonesia mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka meminta DPR untuk menggagalkan upaya relokasi pengungsi Syiah di Sampang. Penolakan relokasi mendapat dukungan dari Parlemen Indonesia tersebut. Bupati itu harusnya menyelesaikan konflik itu dengan melakukan rekonsiliasi. Kalau ini dilakukan justru jadi presiden nasional. Kalau terjadi konflik nanti minta dipindahkan. Ada suku minoritas minta dipindahkan. Wah, ini akan terjadi di mana-mana. Dan penyerangan terhadap komunitas Syiah bukan hanya di Sampang. Pada tahun 2007, Yayasan Pondok Pesantren Islam YAPI milik komunitas Syiah di Pasuruan, Jawa Timur diserang sejumlah orang. ABI mencatat intimidasi dan sikap diskriminasi terhadap komunitas Syiah di Indonesia mengalami peningkatan sejak era 80-an. Sejak tahun 84 sebenarnya, upaya-upaya yang sistematis untuk membangun kebencian sampai kepada tingkat mengkafirkan Syiah berlanjut hingga sekarang. Sayang bahwa negara tidak cukup antisipatif, terutama melalui Departemen Agama, yang di situ ada bidang kerukunan antar umat beragama. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kehidupan Beragama di Indonesia Setara Institut menilai negara berperan dalam peningkatan intimidasi dan diskriminasi. Jadi ini karena ketidaktegasan dari pemerintah pusat, ketidaktegasan dari kepemimpinan politik.
ya di dalam menangani konflik-konflik semacam ini, dan terlalu banyak yang dibiarkan ya hal itu terjadi sehingga penyelesaiannya semakin sulit. Meski nasib komunitas Syiah di Sampang belum jelas, Ahmad Hidayat berharap negara tidak berpaling dari mereka. Kenapa Syiah kemudian harus diusir dari Indonesia? Apa dosanya orang Syiah? Apa kesalahannya orang-orang Muslim Syiah di Indonesia ini? Tidak ada dong. Mereka hidup, mereka layak untuk hidup. Mereka layak untuk mendiskursuskan keyakinan mereka di tengah masyarakat.